Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia. Dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Ia adalah Rokus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personel pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus. Sejarah keberadaan pasukan Kopassus yang menjadi salah satu pasukan elit Tentara Nasional Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kiprah dan jasa Mayor Muhammad Ijon Janbi, seorang mantan personel KST atau Korps Speciale Truppen, pasukan khusus Belanda yang pernah ditugaskan di Indonesia pada medio tahun 1946 hingga 1948. Lahir di desa kecil Boskop, 13 Mei 1914, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Ijon Janbi berasal dari lingkungan keluarga petani bunga. Sedari muda, Visser atau Ijon Janbi telah terbiasa dengan berbagai hobi menantang, seperti mendayung perahu kayu, balapan mobil, bermain sepak bola, dan mendaki gunung. Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser dan orang tuanya petani di kampung beliau. Pada tahun 1940, tak lama setelah Perang Dunia Kedua pecah, Visser yang kala itu berusia 25 tahun terpanggil masuk militer untuk membebaskan Belanda dari pendudukan Jerman. Visser masuk dinas militer sukarela tentara sekutu yang berperang melawan Jerman, dan tugas pertama Visser sebagai tentara adalah menjadi sopir Ratu Wilhelmina. Ketika Belanda diserang oleh Jerman, dia mengungsi ke Inggris dan saat itu langsung melamar sebagai bagian keamanan tentara Belanda di bagian pengawalan ya untuk Ratu Wilhelmina, dan dia menjadi supirnya Wilhelmina selama di Inggris. Nah dia terpaksa karena mungkin negara dia juga harus menjadi tentara itu, Mbak. Mungkin keadaannya yang nggak kondusif atau gimana. Setelah setahun berdinas, Visser mengundurkan diri. Visser kemudian mendaftarkan diri sebagai operator radio di pasukan Belanda kedua. Pada September 1944, Visser terjun dalam operasi tempur pertamanya bersama pasukan sekutu dalam operasi Market Garden. Pasukan tempat Visser bertugas menjadi bagian dalam Divisi Lintas Udara 82 Amerika Serikat. Saat bergabung sebagai tentara sekutu, Visser berkesempatan mendapatkan pendidikan komando. Pendidikan bagi tentara elit ini ditempuhnya di Komando Basic Training di Agne Carry di pantai Skotlandia yang tandus, dingin, dan tak berpenghuni. Dia masuk dalam rekrutmen tentara Belanda yang dilatih oleh tentara Inggris, oleh pasukan Baret Merah Inggris, Divisi Lintas Udara. Dan pada saat itu dia ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua ketika diterjunkan dalam operasi Market Garden di Belanda. Dari situ dia mendapat spesialisasi sebagai pasukan komando dan lintas udara, divisi lintas udara. Setelah menjalani latihan khusus yang keras dan berat, Visser berhak menyandang Brevet Glider atau baret hijau. Sedangkan baret merah diperoleh melalui pendidikan komando di Special Air Service, SAS, pasukan komando kerajaan Inggris.
Setelah sempat mengikuti sekolah perwira, Fisher bergabung dengan Konin Klitzlager untuk menekan Jepang di Indonesia. Namun, sebelum pasukan Fisher sempat dikirim, Jepang telah takluk kepada sekutu. Pada tahun 1946, setelah sempat mengikuti pendidikan pasukan para atau penerjun di India, Fisher ditugaskan menjadi pelatih dan kepala sekolah penerjun payung di Jakarta. Sekolah ini kemudian dipindah ke Hollandia atau Jayapura, Papua. Setelah tinggal di Indonesia, Fisher dibuat jatuh cinta dengan alam dan gaya hidup masyarakat Asia. Pada tahun 1947, Fisher sempat pulang ke Inggris untuk menemui keluarganya dan meminta istri serta keempat anaknya untuk ikut ke Indonesia. Karena sang istri menolak, Fisher memilih untuk bercerai dan kembali ke Indonesia. Ibu dulu pernah nanya sama bapak kok betah gitu di Indonesia, kenapa nggak mau balik lagi ke Belanda atau ke Inggris gitu? Iya, dia memang nggak mau kembali ke sana, Mbak. Dia sudah senang di sini, senang di Indonesia maksud saya. Pada tahun 1947, saat Rokubus Bernardus Fisher kembali ke Indonesia, sekolah penerjun payung yang dipimpinnya sudah pindah ke Batu Jajar, Cimahi, Bandung. Tidak lama setelah bertugas kembali, Fisher dipromosikan menjadi kapten dengan jabatan pelatih kepala. Dalam kurun tahun 1947 hingga 1949, sekolah yang dipimpinnya terus mencetak penerjun militer. Tahun 1949, Fisher memutuskan keluar dari dunia militer dan memilih menetap di Indonesia sebagai warga sipil. Ia memilih menetap di sebuah lahan pertanian di daerah Lembang, Bandung. Sejak itu, Fisher masuk Islam dan dikenal dengan Muhammad Ijon Janbi. Terjun di Jogja, dia ikut terjun di situ. Waktu kedaulatan, Pak Ijon Janbi itu tidak mau pulang karena ada pertengkaran dengan perselisihan dengan Westerling. Dia tidak mau pulang. Istrinya itu di Inggris waktu itu. Dia tidak mau pulang. Ketika Fisher ditugaskan ke Indonesia, dia diserahi untuk menangani sekolah terjun payung, pasukan terjun payung di Cimahi pada saat itu. Nah, dari situ dia memutuskan untuk pensiun, dan setelah pensiun itu dia menjadi petani seperti ayahnya, gitu. Fisher pada waktu itu menolak, bahkan sampai dia bilang saya tidak mau lagi terlibat lagi dalam ketentaraan. Sudahlah, saya sudah tidak tertarik lagi. Sampai Pak Aloysius cerita kepada saya, Pak Aloysius Sugianto itu menginap 2 hari di Lembang hanya untuk membujuk Pak Fisher untuk bergabung dengan Siliwangi waktu itu. Nah, setelah akhirnya dibujuk, akhirnya beliau mau ikut, tetapi dia bilang waktu itu dia tidak ingin posisinya sebagai tentara, tetapi sebagai pelatih biasa saja, gitu kan. Nah, kemudian Fisher diperbantukan sebagai instruktur dalam pelatihan intelijen tempur di Bogor, di Cilendek. Usai menjadi pendidik di CIC kedua, Ijon Janbi kembali menekuni pekerjaannya sebagai petani bunga. Hingga pada 2 November 1951, Kolonel Alex Kawilarang mendapat tugas baru menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi, Jawa Barat. Kawilarang yang ingin mewujudkan cita-cita rekan seperjuangannya,
Letkol Slamet Riyadi untuk membentuk pasukan berkualifikasi komando menugaskan Letda Aloysius Sugianto untuk kembali menemui Ijon Janbi dan meminta mantan tentara Belanda ini melatih para calon perwira dan bintara untuk membentuk pasukan khusus. Permintaan ini disanggupi oleh Ijon Janbi dan tercatat pada 1 April 1952 atas keputusan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Ijon Janbi diangkat menjadi Mayor Infanteri TNI Angkatan Darat dengan NRP 17665. Memang pada saat itu Siliwangi mengajukan para perwira yang berpangkat kapten gitu. Jadi dia bilang saya oke melatih suatu pasukan komando ini, tetapi saya ingin dikasih pangkat mayor. Jadi di atas para anak buahnya, calon-calon anak buahnya itu. Tanpa pikir panjang, Pak Kolonel Kawilarang langsung tanda tangan gitu, tanda tangan langsung di ACC sama Kolonel Kawilarang, dan jadilah Pak Pisar sebagai instruktur utama untuk membentuk sebuah pasukan komando. Ya loh, ini seorang mayor apa menjadi komando aja, tapi bukan, saya nggak mengenai begitu. Tapi hanya 2-3 kali ada karena nggak terus setiap hari datang ya. Hanya saya ngobrol dengan Pemajuki aja. Jadi anggota belum ada, masih jadi ngobrol-ngobrol gitu aja. Nah, kemudian Pak Ijon datang, kemudian pasukan datang. Satu kompi pimpinan Kapten Pomo yang dari Garut. Sebanyak ke sini kumpul, ke Jajar. Nah, barulah jadi Pak Ijon itu memperkenalkan bahwa saya untuk menjadi komandan baru gitu. Pada tanggal 16 April 1952, dibentuklah pasukan khusus dengan nama Kesatuan Komando Teritorium Tentara 3 Siliwangi, disingkat KESKO 3, di bawah Komando Mayor Infanteri Ijon Janbi. Tanggal inilah yang kini dijadikan hari jadi Kopassus hingga saat ini. Perintah, kamu harus dari divisi Siliwangi dipindahkan ke Korps Komando Angkatan Darat. Itu. Dan waktu itu namanya bukan Korps Komando, maksudnya Kesatuan Komando Teritorium 3 Siliwangi. Setelahnya kita dipindahkan gitu, kita laporan kepada komandan bahwa saya telah dipindahkan dan ikut komando. Gitu. Dan memang dari sananya saya ditugaskan sebagai bintara keamanan dan penyelidikan. Gitu. Keamanan dan penyelidikan, jadi segala sesuatu apa yang terjadi di Korps Komando itu kita harus ketahui. Jadi seolah-olah ya komandan itu Pak Ijon Janbi ya menurut laporan kita, karena saya itu di lapangan terus, setiap hari laporan. Kota yang masuk Kopassus itu jadi mungkin nggak percaya, ada yang 1 meter tingginya, ada yang 1,5 meter, ada yang 160 sampai 65 ada, sampai 2 meter ada yang nggak percaya. Nah sekarang kami contoh, yang sekarang nggak bisa, diambilnya dari 165 ke atas. Setelah mendapat berbagai pelatihan dan didikan dari Mayor Ijon Janbi, sebanyak 44 dari 80 calon perwira dan bintara pasukan khusus dinyatakan lulus. Setelah satu murid terkenal yang lulus dalam pendidikan ini adalah Beni Murdani. Sejumlah mantan anggota KESKO 3 yang pernah dilatih dan didik oleh Ijon Janbi menggambarkan sosok mantan tentara komando Belanda ini sebagai seorang berdisiplin tinggi. Pertama ngeliat itu jadi murah senyum lah gitu. Jadi enggak katanya seperti bodinya kecut atau enggak. Disiplin. Bukan disiplin mati. Ada disiplin mati, komandan kedua yang disiplin mati. Kalau panen apa-apa ya itu enggak. Betul disiplin. Fisik dan mentalnya yang kuat. Ya. Nah itu ditambahkan pelajar-pelajar itu di Pak Ojeb, Pak Ijon, kepada siswa pelajar itu mental yang kuat.
fisik yang sehat gitu. Jadi saya bukannya disiplin mati, tapi disiplin untuk memberikan hukuman, bukan hukuman apa jadi pokoknya untuk pelajaran lah gitu. Membangun hukuman, membangun. Umpamanya saja umpama apa push up atau sit up gitu atau squat jump gitu. Oh ya, menguji ada kalanya begitu. Dia melihat bagaimana keterampilannya anggota RPK itu. Kalau ada serangan dari belakang itu bagaimana. Jadi bawahan itu kalau itu ya tidak melihat bawahnya kemana, pokoknya banting saja. Wah. Ternyata komandannya gitu. Komandannya hot. Wah. Hot. Oh, gini. Nggak marah malah. Nggak marah. Dia pernah tahu. Kalau dia tahu bawahan, nanti dulu. Ini komandan saya. Jadi mencoba. Jadi ketangkasan itu dia juga ada karena mencoba. But. Pada 25 Juli 1955, nama Korps Komando Angkatan Darat atau KKAD berganti nama menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Kala itu, RPKAD menerima 126 siswa sebagai tambahan kekuatan. Waktu itu RPKAD pembentukannya itu dari kesatuan-kesatuan antara lain bekas tentara Belanda. Pernah ada yang pernah terjun itu bergabung. Sebab bangsa kita yang dulu jadi tentara Belanda juga ada kala ada yang turut menyerang Yogyakarta, menduduki. Dan terus dia bergabung. Setelahnya penyerang kedaulatan, dia pindah. Karena tadinya tentara khusus, dia masuk ke RPK. Jadi di RPK itu ada TNI-nya, ada bekas tentara Belandanya. Gitu. Sekarang pokoknya ada kejadian di Kalimantan. Kalau dulu harus minta izin dulu ke Pangdam. Itu hanya satu kompi waktu itu yang sudah berhak, yang sudah lulus lah itu, yang sudah operasi, terus operasi. Pimpinan Kapten Supomo. Dan tadinya Kapten Supomo itu dari Batalion 304 Pasopati dulu. Tak lama setelah penambahan siswa ini, posisi komandan RPKAD pun diganti dari Mayor Ijon Janbi dengan Mayor Jailani yang semula menjabat wakil komandan RPKAD. Meski sempat ditawari jabatan lain, Ijon Janbi memilih pensiun dan menerima penugasan menjadi kepala bekas perkebunan milik perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi di sekitar Cianjur, Jawa Barat. Kami belum pernah benar pamit, tahu-tahu menghilang begitu aja. Tahu-tahu ada di Cukul, di Kasamalang, memimpin perkebunan teh. Begitu. Dengan masyarakat dekat kepada anggota juga begitu. Jadi selama saya bergaul sama Pak Ijon Jambe itu Pak Ijon Jambe masih menikah dengan istri Indonesia dari Cicunjung. Dia masuk agama Islam. Agamanya juga setiap hari Jumat tidak ketinggalan. Baju-baju jauh dekat dengan masjid. Beliau itu bangun subuh ya, itu ada adzan, sholat, terus habis itu mungkin dia bersih-bersih, terus sarapan sedikit, terus biasanya jalan-jalan ke kebun, jalan kaki itu, pakai tongkat itu. Nanti kira-kira jam 9 jam istirahat sebentar itu pulang. Mungkin sarapan berat, terus ya nanti jam 2 baru pulang lagi gitu. Makan berat, makan siang sampai sore baru pulang ke rumah lagi. Di Bandung itu kami nggak punya rumah. Ya. Rumah yang ibu dan bapak tempati itu punya? Rumah dari perkebunan. Ya. Waktu di ini juga, ini maaf ya Mbak, waktu di kebun juga gitu. Oh, agak tegas juga dia itu. Umpamanya ada yang mau inilah, enggak. Umpamanya dia kan ada bagian produksi, mau beli produk dia ngomong-ngomong di rumah dia nggak mau, harus di kantor. Andai kata ada yang nyogok nggak bakal mau Mbak. Iya, ya. Ini cerita ya Mbak, ini cerita itu memang saya alami. Pernah aku dikasih amplop orang, ini Pak Ijon nanya, apa itu? Ini dikasih Bapak itu. Kembalikan sekarang juga katanya.
kembalikan sekarang juga. Saya kembalikan. Setelah pensiun dari jabatannya sebagai kepala perkebunan, Ijon Janbi bersama keluarganya pindah tempat tinggal di Yogyakarta dan mendirikan sebuah biro wisata. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Dia tegas sekali. Ya, kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali. Ya, sangat memperhatikan. Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi menurut saya beliau adalah ayah yang perfect ya, ayah yang benar-benar bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai. Pada 1 April 1977, setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta karena penyakit di usus besarnya, Muhammad Ijon Janbi meninggal dunia. Keluarga kemudian memutuskan memakamkan jenazah Ijon Janbi di TPU Yogyakarta. Dari sejarah perjalanan hidup dan karir militer Ijon Janbi yang penuh warna, kita menemukan sebuah potret bahwa tak ada halangan bagi siapapun untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan sebuah bangsa dan negara, selama ia mencintai bangsa dan negara tersebut dengan segala kompleksitas dinamika dan sejarahnya. Ini hanya kurang lebih 2 tahun. Memang pernah menekankan sama Pak Saroh, hampir sama kata-katanya. Kita ini ibarat ikan sama air, harus dekat. Kalau ada air, tidak ikannya tidak bisa dilihat, apa. Kemudian kalau ikan ada tapi air tidak ada, mungkin pada mati. Mereka harus ibarat air dengan ikan, itu aja. Saya mesti ingat itu. Jadi pernah mengatakan begitu. begitu. Jadi harus dekat dengan rakyat. Jadi satunya mungkin kalau ada kejadian kan rakyat lapor kepada kita. Dia harus dekat, jangan menjauhi, jangan menyakiti rakyat.